pesan-pesan Isra Mi'raj yang harus kita serap, harus kita ambil pelajarannya, yaitu di bulan Rajab ini adalah apa? Adalah pesan perjuangan Baitul Maqdis. Apa kaitannya? Kaitannya adalah bahwa Isra Mi'raj Nabi SAW diberangkatkan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Allah sampaikan ada di barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Yang dimaksud sekelilingnya ya kota Baitul Maqdis dan negeri Syam. Negeri Syam itu Palestina, Lebanon, Yordania dan Palestina. Negeri Syam itu ada beberapa kota penting, yaitu Damaskus dan Baitul Maqdis. Ya. Damaskus dan Baitul Maqdis itu dua kota penting dalam negeri Syam, yang bahkan di zaman kekhilafahan Turki Utsmani, Damaskus itu dijaga dan dilarang orang-orang yang tidak beriman, orang kafir untuk masuk ke situ. Jadi pedagang-pedagang asing tidak boleh masuk ke kota selain kota Baitul Maqdis, juga tidak boleh masuk kota Damaskus. Di kota Damaskus itu sangat penting sekali. Maka pesan perjuangan di bulan Rajab ini adalah Baitul Maqdis sekarang sedang berada di titik kritis. Di tepi barat mulai penjajahan makin kuat, di Ramallah, di Jenin, di kota-kota Palestina yang lain selain Gaza, mulai makin keras lagi penjajahannya, perampasan tanah makin keras, ya. Baik juga di jalur Gaza, ya, baik juga di jalur Gaza. Jalur Gaza juga sekarang ini sedang mengalami titik paling parahnya. Di Gaza Utara itu sudah sampai ke eksekusi sipil di rumah-rumah mereka. Mereka itu dipaksa untuk pergi dari Gaza Utara, mereka nggak mau. Yang nggak mau betul-betul ditangkap dan dieksekusi di situ. Rumah sakit yang ada di Gaza Utara itu sudah dirusak dan dokter-dokternya ditangkap, sehingga pelayanan medis di Gaza Utara itu sudah tidak ada. Yang sebagian keluarga-keluarga terpaksa mengungsi, sebagian lagi tidak mau, ya, tidak mau. Di bagian tengah juga mengalami hal yang sama, yang parah. Begitu juga yang di selatan, tapi yang paling parah adalah di Gaza Utara. Maka pesan perjuangan di bulan Rajab ini harusnya bisa kita tangkap untuk kita buktikan ukhuwah kita. Buktikan bahwa kita ini punya andil dalam perjuangan Baitul Maqdis. Memang harus terus kita ingatkan. Karena banyak umat Islam, sebagian mereka sudah mulai bosan dengan perjuangan membebaskan Baitul Maqdis. Sudah bosan dengan berita Gaza. Sudah bosan dengan membincangkan apa yang terjadi di Palestina. Karena memang 1 tahun lebih 3 bulan. Ya, sudah hampir 447 hari ini kalau saya tidak salah itu. Ini bukan hal yang mudah bagi mereka. Mereka sebetulnya juga bosan, tapi mereka mau apa lagi? Masa kita yang di sini, kalau kita di sini bosan, HP-nya bisa dimatikan. Kalau mereka di sana bosan, apa yang mereka bisa lakukan? Mau lari ke Mesir, tidak boleh orang Mesir. Orang Mesirnya juga tidak bantu. Orang Yordania juga tidak bantu. Maka 4 hal yang selalu saya sampaikan, yang selalu kami sampaikan untuk diamalkan terus, yaitu doa, donasi, boikot, dan sebarkan berita. Ini minimal kita sebagai orang Muslim yang nggak bisa berbuat apa-apa untuk membebaskan dan membantu saudara kita, kita bisa melakukan 4 hal. Yang pertama, berdoa, jangan kita berhenti. Setiap kita berdoa, selipkan doa-doa untuk kemenangan saudara kita di Palestina. Yang kedua, donasi. Jangan pernah bosan untuk berdonasi. Sampai kapan kita donasi? Sampai Masjidil Aqsa merdeka.
Saya sering tanya, Ustaz, apa donasi masih terbuka? Saya bilang nggak akan tutup sampai Masjidil Aqsa merdeka insya Allah. Memang kita tidak dijanjikan untuk melihat Masjidil Aqsa merdeka, tapi janji Allah bahwa Islam akan menang dan akan merdeka. Kapan itu kita nggak tahu. Entah kita yang lihat atau cucu kita yang lihat, kita nggak peduli. Yang penting kita punya andil dalam membebaskan Baitul Maqdis. Dengan apa? Dengan uang kita. Titipkan kepada lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan bantuan Anda semuanya ke saudara-saudara kita. Entah 5.000, entah 10.000, entah 20.000 setiap bulan, atau setiap hari, atau setiap pekan. Jangan sampai kita bosan, jangan sampai kita lalai. Nomor 3, boikot. Jangan bosan kita untuk boikot. Sebagian umat Islam itu sudah nggak betah diberi diskon sedikit. Salah satu restoran pro penjajah itu sudah penuh lagi, sudah antri lagi, sudah berjubel lagi. Kenapa? Ada diskon es krim. Nggak sabar untuk tidak makan es krim, padahal saudara-saudara mereka dalam keadaan di pantai. Nggak sabar untuk sebagian alat kosmetik, nggak sabar untuk sebagian sabun-sabun, alat kebersihan di rumah, nggak sabar untuk sebagian snack-snack dan jajanan. Padahal saudara-saudara mereka diperlakukan seperti itu. Mereka nggak punya pilihan. Kalau kita sebetulnya punya pilihan. Nggak makan es krim, ora patean. Orang nggo sabun kuwi ora patean. Isih eneng sabun liyan. Orang ngombe jajanan kuwi ora patean. Isih eneng panganan liyane. Harus kita, bahkan sebagian ulama itu menyampaikan, orang kalau minum khamr itu dosanya untuk dia sendiri. Betul nggak? Tapi kalau beli produk mereka itu efeknya besar. Mereka mendanai apa? Perang untuk melawan saudara-saudara kita. Mari kita stop. Beli di tempat mereka. Stop. Beli di tempat mereka. Makanya pesan-pesan bulan Rajab ini untuk kita mengingatkan kembali makna-makna perjuangan seperti itu. Ya. Yang keempat, kita sebarkan berita-berita. Kita sebarkan berita-berita yang membantu orang Islam untuk mengingat kembali tentang makna-makna perjuangannya. Mungkin sebagian sudah mulai bosan karena setiap hari yang ditontonkan itu terus, yang di-share statusnya itu terus. Lama-lama kita bosan, butuh diingatkan kembali. Ya, untuk kita terus menjadikan tema negeri Syam ini menjadi tema utama dalam perbincangan kita. Palestina, Suriah. Alhamdulillah kita bulan lalu membincangkan tentang kemerdekaan Suriah dari penjajahan keluarga Hafid Asad selama hampir dari setengah abad, lebih dari setengah abad. Dan sekarang diktator-diktator itu pada kebingungan semuanya. Takut angin kemerdekaan itu memberikan semangat orang-orang yang dizolimi lama ini untuk apa? Bangkit kembali, sehingga mereka kebingungan dewi-dewi, bingung dewi-dewi. Apalagi Mesir, karena dalam sejarah, silakan baca sejarah dari dibukanya Baitul Maqdis sampai hari ini. Dari mulai dibukanya Baitul Maqdis sampai hari ini, namanya Mesir dan Suriah, kalau dia bersatu, dunia aman, orang Islam aman. Namanya Mesir dan Damaskus kalau berada di satu barisan, umat Islam menang. Umat Islam menang. Kapan kekalahan pertama mulai hinggap di tubuh kaum muslimin? Ketika Mesir jatuh ke tangan dinasti Ubaidiyah Syiah. Ketika itu mulai kekalahan mulai bertubi-tubi. Kekuasaan dinasti Syiah ini bahkan meluas sampai hampir menyeluruh ke negeri Syam. Tapi dinasti Abbasiyah punya Bani Saljuk yang menguasai sebagian negeri Syam. Tapi negeri Syam nggak bersatu dengan Mesir, maka kalah. Apa yang terjadi?
dalam perang salib, Baitul Maqdis jatuh di tangan siapa? Orang-orang Kristen, orang Nasara. Terjadilah pembantaian yang sangat masyhur, di mana lebih dari 80.000 orang Islam dibantai di Masjidil Aqsa. Sampai kuda-kuda itu, ya, darah itu sampai ke lutut kuda-kuda tentara salib. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Imaduddin Zangki? Mendirikan sebuah imarah kepemimpinan di negeri Syam, menyatukan negeri Syam. Kemudian beliau meninggal, kemudian dilanjutkan oleh Nuruddin Zangki. Apa yang dilakukan oleh Nuruddin Zangki? Di Mesir mulai gonjang-ganjing, ya. Kemudian orang Mesir ini, negeri Syiah ini ngirim pesan minta bantuan kepada Nuruddin Zangki, kesempatan. Ya. Akhirnya Nuruddin Zangki mengirimkan siapa? Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi. Berdua ini dikirim untuk membantu salah satu menteri dari negara Syiah itu, yang akhirnya lama-lama justru Salahuddin Al-Ayyubi yang memimpin dan menyatukan negeri Syam dengan negeri Syam dan Mesir, jadikan satu. Apa yang terjadi setelah bersatu? Baitul Maqdis apa? Kembali lagi ke pangkuan kaum muslimin. Dan silakan baca sejarah, itu akan berulang terus. Ketika Mesir dengan Syam berpisah, berarti umat Islam sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi ketika Mesir dan negeri Syam ini satu, maka kaum muslimin dalam keadaan baik-baik saja. Maka begitu negeri Damaskus merdeka, Mesir ini apa? Bingung dewi. Enggak ada apa-apa, tiba-tiba presidennya mengatakan, kalau saya ini alhamdulillah, tangan saya tidak pernah berlumuran darah dan saya nggak pernah ngambil uangnya orang. Enggak ada yang tanya, tiba-tiba apa? Bilang begitu. Itu kebingungan sendiri. Maka pesan-pesan di bulan Rajab diantara pesan perjuangan. Ya, pesan perjuangan. Ayo kita kembali gelorakan semangat perjuangan, dan kita punya andil dalam kemerdekaan kaum muslimin yang ada di Palestina. Kita akan senang, alhamdulillah, kita pernah punya andil dalam membantu kaum muslimin di Suriah. Para ustadz di sini dulu sering mengadakan galang dana untuk kaum muslimin di Suriah. Kita ikut, alhamdulillah. Sekarang melihat kemerdekaannya, paling tidak kita punya andil, meskipun cuma apa? Dibanding andilnya warga sana yang berjuang, kita ada apa? Lumayan lah ya, daripada nggak ada. Nah, maka di Palestina ini kita juga harus, kita punya andil di sana. Mudah-mudahan dengan itu Allah itu menjaga keturunan kita dan menjaga negeri ini untuk tetap aman dan sentosa.